sebelum kita belajar, Bapak ingatkan kembali kepada kalian semua untuk membiasakan disiplin waktu. Nah, disiplin waktu itu contohnya apa? Datang tepat waktu, ya, meskipun hujan, hari ini hujan, ya, tapi datangnya tetap tepat waktu. Nah, okay. Nah, berikutnya kita akan lakukan tepuk dan salam PPK, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menunjukkan rasa nasionalisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, yang untuk semuanya diharapkan berdiri. Ya, hitungan ketiga kita mulai menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mulai duduk kembali. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya, mengingat-ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari di hari kemarin. Masih ingat? Apa? Kosa kata baku, bahasa Jawa, ya, teks eksplanasi, apalagi kalimat efektif, rangkaian listrik, betul, energi listrik. Nah, itu nanti ada lagi, ya. Yang sudah kalian sebutkan tadi itu masih akan berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang lagi ya. Yang sudah saya sampaikan, yang sudah kalian sampaikan tadi, ya, ada kaitannya dengan materi hari ini, masih berkaitan, ya. Nah, kali ini kita sudah di pembelajaran tema 4, ya, tema 4 globalisasi, ya, tema 1. Nah, Pak Anto punya ikut quotes, ya. Quotes itu apa? Kata-kata bijak. Nah, ini dari seorang tokoh, ya, Bambang Pamungkas. Siapa yang tahu Bambang Pamungkas? Wah, siapa Bambang Pamungkas? Main sepak bola, ya. Main timnas. Ya, kata Bambang Pamungkas apa? Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Nah, jadi kalau kalian hari ini belajar dengan maksimal, ya, dengan kemampuan yang kalian miliki, belajar dengan maksimal, pasti kesuksesan akan kalian raih. Nah, semuanya siap? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama yaitu menceritakan kembali teks eksplanasi. Nanti kalian bisa menceritakan kembali teks eksplanasi. Yang kedua, kalian mampu menganalisis hasil teks eksplanasi. Yang ketiga, kalian mampu menyimpulkan informasi penting dari teks. Yang keempat, kalian mampu mencari informasi yang terdapat pada teks. Yang kelima, kalian mampu menunjukkan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang keenam, kalian nanti di akhir mampu mempresentasikan informasi penting dari teks yang sudah kalian diskusikan, ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari yaitu teks eksplanasi ilmiah tentang proses menghasilkan energi listrik. Nah, tentunya
bahwa di era globalisasi ini ya energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai cara. Ya, nanti salah satunya akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya ayo menyimak video. Siapa yang ingin menonton video hari ini? Kira-kira video ini tentang apa? Ada yang tahu? Nah, videonya tentang globalisasi yang sedang kita bahas di tema 4 ya. Simak video ini dengan sesama ya. Nanti kalian setelah nonton akan menjawab dua pertanyaan ini. Bagaimana globalisasi itu bisa terjadi dan apa yang terjadi jika sebuah negara tidak mau mengikuti arus globalisasi ya. Simak videonya. Mudah, kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Dan itu semua karena teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi bersama Pak Frank di rumah belajar Jawa Tengah. Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor-faktor dan bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluaskan pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa yang menjadi pudar? Karena satu setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Kemudian serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Barusan kalian sudah menonton video tentang globalisasi ya. Sekarang kalian coba menjawab bagaimana globalisasi bisa terjadi. Tadi ada di video perkembangan teknologi, betul. Terus ilmu pengetahuan ya. Kemudian apa yang terjadi jika sebuah negara tidak mau mengikuti globalisasi? Ayo. Akan sulit berkomunikasi jarak jauh, bisa. Apalagi yang paling utama adalah negara tersebut tidak akan berkembang, tidak akan maju ya, karena tidak memiliki arus globalisasi ya. Sekarang kita membuat kelompok ya untuk berdiskusi ya. Nanti ada bacaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, kelompoknya kali ini berpasangan ya. Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa pasang dengan nama kelompok menggunakan nama negara-negara di ASEAN ya, supaya kalian juga bisa mengingat. Nah, ya ini kelompok yang sudah Bapak bentuk untuk kalian ya. Dari kelompok Malaysia Wisnu Satya, kelompok Singapura Romi Latif Abir, kelompok Filipina Sinta Nusalifa, kelompok Thailand Fitria Dinda, kelompok Myanmar Aisyah Airin, kelompok Laos Nurin Fitri, kelompok Kamboja Rigo Amjad, kelompok Vietnam Irfan Diandra, dan kelompok Brunei Darussalam Akar Pano. Ingat-ingat nama kelompoknya ya. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD kalian ya. Baca
berdiskusi dengan teman pasangan tadi ya, kelompok kalian masing-masing untuk mencari jawabannya. Ya, jika ada kendala atau kesulitan, kalian boleh mengangkat tangan untuk bertanya. Ya, untuk menjawab soal-soal yang di LKPD, kalian harus membaca dengan cermat. Oke, baik, waktunya sudah habis ya. Nah, setelah ini kita akan menyimak kembali video ya, video
3 dan nanti kita bisa teruskan kembali. Sekarang disimak video yang ada di layar. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditulis dulu pertanyaannya lalu disampaikan setelah videonya selesai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Teks eksplanasi ilmiah. Teman-teman sekalian, ayo kita belajar mengenai teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses dengan sifat ilmiah bersama seperti ujian alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Disusun berdasarkan prinsip sebab dan akibat, ingat ya. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Deretan penjelas atau isi, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan penutup atau kesimpulan adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat surat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah teman-teman, tadi mengenai teks eksplanasi ilmiah. Selamat belajar. Barusan adalah video pembelajaran tentang teks eksplanasi ilmiah, di mana dalam video tersebut dijelaskan apa itu teks eksplanasi ilmiah. Ya, coba siapa yang masih ingat dalam video tadi apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks yang menceritakan suatu peristiwa yang bersifat apa? Ilmiah ya, atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian disusun berdasarkan prinsip apa tadi? Ya, sebab dan akibat ya. Kemudian isinya teks eksplanasi ada 3. Apa aja tadi? Pembukaan atau topik pertama, terus deretan penjelas atau isi, yang terakhir kesimpulan atau saran dari penulis. Nah, tadi kalian juga sudah mencoba ya mengisi LKPD, mencari 3 bagian dari teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya dari menyimak video tadi atau mengisi lembar jawaban tadi? Barangkali masih ada yang kesulitan. Ayo, ya. Mana? PLTU di dalam teks bacaan ada PLTU ya? Oh ya, PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA. Nah, oke baik. Jika tidak ada kita lanjutkan ya ke nah, sekarang kita presentasi ya. Kalian mempresentasikan hasil tulisan jawaban kalian tadi ya, yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah,
terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Ada yang sama? Ya. Ada yang sama atau ada yang beda? Boleh angkat tangan apa? Coba kelompok kaos. Listrik memiliki peran penting ya di era globalisasi ya. Itu juga boleh ya. Oke, terima kasih buat kelompok manusia ya. Nanti diperbaiki lagi jawabannya. Jawaban dari Direktorat Jelas Teknik Eksplanasi. Ya, silakan kelas 1 bacakan. Oke, coba saya bacakan kembali ya dengan suara saya yang keras. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Ada yang serupa sama? Nah, mungkin perbaikannya ini di era bukan di tulisannya di area ya, nanti tulisannya diperbaiki ini ya tulisannya. Nah, harusnya di era bukan di area. Ya, kalau area itu wilayah ya, di era itu zaman ya. Nah, nanti tulisannya bisa diperbaiki ya. Oke. Nah, apa ya, boleh kembali. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya dari kelompok kaos akan menyampaikan hasil jawabannya yang penutup dari teknik informasi ya. Pak, silakan dibaca. Ya, kesimpulannya dari pesan penulis yaitu komponen utama pada listrik adalah turbin dan generator atau listrik adalah yang penting, hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari ini. Boleh ya, dan tepat ya, karena memang ini adalah kesimpulan dari penulis ya. Oke, terima kasih buat kelompok kaos. Nah, apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, kesimpulannya gimana? Mempelajari globalisasi. Teknik eksplanasi ilmiah itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ada berapa aja tadi? Apa aja? Ya, terus tadi kesimpulan lainnya teknik eksplanasi disusun berdasarkan apa tadi? Sebab dan akibat. Jadi kalau ada akibat pasti ada sebabnya, itu ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Berikutnya kita refleksi dulu ya, refleksi sejenak. Nah, apa yang membuat kamu tertarik dengan pembelajaran hari ini? Ya, coba siapa yang mau menyampaikan? Ya, Anda. Meluaskan wawasan. Ya, oke, boleh. Oke, siapa lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Oke, baik. Jika sudah cukup, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan melakukan evaluasi menggunakan quiz time. Sekarang keluarkan perangkat handphone kalian untuk bermain quiz ya. Ya, coba masukkan kode kuisnya yaitu 909957. Ya, login pakai Google. Bisa, Pak. Login pakai Wah, Google. udah nih Pak Febri. Pakai email kalian ya, login email. Ya, boleh. Nah, jangan nanti.
sudah menjawab semuanya, dan ini adalah perolehan nilai kalian ya. Nanti akan saya rekap di nilai saya. Nah, buat yang masih kurang ya, ini ada Bigo ada benar 2 ya, paling sudah ya, nanti bisa belajar lagi ya. Paling tinggi 10 ya, perfect ya, benar semua itu ada 4. Nah, yang lainnya yang masih di bawah KKN nanti belajarnya lebih giat lagi di rumah ya, besok evaluasi berikutnya harus lebih baik ya. Siap? Ya, konsentrasi. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu menghemat energi listrik. Ada yang sudah tahu lagu Nada Potong Bibit Angsa? Saya contohkan ya, lagunya seperti ini. Ayo teman-teman, kita hemat listrik, energi dan juga biaya. Matikan lampu jika tak dipakai, pilih alat rumah tangga yang tepat. Gunakan lampu, hemat energi, hapus stiker jika tidak dipakai. Semuanya bisa? Nah, sekarang kalian yang menyanyikan bersama-sama ya, dengan saya hitung 1, 2, 3. Saya dimulai 1, 2, 3. Ayo teman-teman, kita hemat listrik, menghemat energi dan juga biaya. Matikan lampu jika dipakai, pilih alat rumah tangga yang tepat. Gunakan lampu hemat energi, hapus stiker jika tidak dipakai. Ya, jangan berdebat semua. Ya, setelah menyanyikan lagu, ya kita akan menutup pembelajaran dengan kegiatan berdoa ya. Untuk yang memimpin berdoa mengakhiri pembelajaran, Al kembali, yuk silakan dipimpin teman-temannya ya. Terima kasih. Ya, silakan alat tulis dan perlengkapannya bisa dimasukkan kembali ke tas yang disimpan. Nah. Ya, dimasukkan dulu ke tas. Baik ya, sudah semua sudah sempurna. Saya